Yesus dilahirkan. Yang baju merah, kamu ya? 100. Ya, oke. Maka punya tinggal 3. Oke, masih ada 3. Oke. Kelompok siapa sekarang? Sebutkan kitab terakhir di Perjanjian Lama. Tadi yang belakang duluan. Kamu, yang baju putih ya? 100. Tepuk sini aja yang ambil. Iya. Oke, 2 lagi. Kitab apa yang di dalamnya terdapat banyak lagu-lagu pujian? Ini itu. Mazmur 100. Ya. Terakhir nih ya, terakhir ya adik-adik ya. Oke, terakhir. Sebutkan nama nabi yang ditelan ikan. Yunus. Oke. Oke, saya tepuk tangan buat semuanya. Iya. Baik. Tenang saja, nanti masih ada hadiah lagi untuk semuanya. Baik. Kakak ajarkan cara, kita akan belajar sama-sama bagaimana membaca dan memahami firman Tuhan dengan menggunakan penuntun Injil Yohanes ya. Kakak-kakak konselor tolong nanti bantu adik-adiknya ya. Oke. Semua buka halaman 7. Buka halaman 7. Ya, di halaman 7 ada 4 pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? 4 pertanyaan. Untuk bisa menjawab 4 pertanyaan itu, adik-adik harus membaca Injil Yohanes pasal yang pertama. Ada di buku itu juga. Coba lihat halaman 11. Di halaman 11 ada Injil Yohanes pasal 1, ayat yang pertama sampai yang terakhir. Kakak kasih waktu untuk membaca Injil Yohanes selama 10 menit. Pasal 1 saja ya kakak-kakak. Setelah itu, kakak-kakak tolong bantu adik-adiknya mengisi pertanyaan di halaman 7. Dan kalau adik-adik selesai mengisi pertanyaan di halaman 7, semua nanti dapat buku seperti ini. Kita mulai membaca Injil Yohanes pasal yang pertama. Di buku tersebut ada di halaman 11. Abang persilahkan. Sekali lagi selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kamu pasti sudah makan dong, ya kan? Sekarang harus lebih semangat. Apa kabar sekolah minggu? Luar biasa. Yesus Tuhan. Yes, yes, yes. Sekarang kita nyanyikan lagu cuip-cuip beda ya. Cuip-cuip. Dibuat gerakannya. 1, 2, 3.
video. Tanah surga yang mulia. 1, 2, 3, iya. Tanah surga yang mulia. Ramai dan gembiralah. Beban dan tangisan hilanglah. Tanah surga yang mulia. Surga itu hadiah anugerah dari Allah. Karena usaha dan usahamu, tanah surga yang mulia. Ah, gitu. Mundur deh, pasti garisnya deh. Ini berapa? Oke, pas 12 ya. Oke. Sudah disiapkan pemainnya. Tanda ini 2. Ya, mulai 5 orang pertama. Ini deh, ini. 5 orang tapi ya. Baca dulu ya. Anggotanya jangan maju. Hanya 5 saja. Mundur. Itu. Itu mampu. Atur jarak. Lima orang pertama nanti baru gantian. Ayo geser, kalau sempit geser aja. Oke, ayo semangat, 15 menit ya waktunya. Tangan, pelajari sebelahnya, pentol, Hai kawan-kawan semua, berhati-hatilah dan waspada pada kuman-kuman jahat, pembawa penyakit berbahaya. Caranya sangatlah mudah, biasakan cuci tangan. Jangan lupa pakai sabun, tangan bersih, kuman kabur. Ayo cuci tangan, ayo bersih kuman. Ayo cuci tangan, ayo bersih Hati-hatilah dan waspada pada kuman-kuman jahat, pembawa penyakit berbahaya. Caranya sangatlah mudah, biasakan cuci tangan. ya. Udah bisa semua ya cuci tangannya. Siapa yang belum bisa? Siapa yang masih nggak ngerti langkahnya? Apa aja tadi? Ya, udah ngerti ya? Janji akan melakukan itu setiap mau makan. Apa tadi? Mau makan, sesudah BAB, sesudah BAK, setelah aktivitas, ya.
Ya. Kemudian PHBS yang berikutnya selain cuci tangan adalah apa? Boleh nggak kita pakai narkoba? Ini di sini ada gambar monyet. Ya panas sekali ya, Dek. Sabarlah, Dek. Monyet mau nggak makan narkoba? Monyet maunya makan pisang, ya. Kita juga mau makan pisang. Jadi kalau ada yang mau pakai narkoba, itu lebih-lebih dari monyet. Merokok. Kalian juga tidak boleh merokok, ya. Bapak-bapak juga nggak merokok. Abang pendeta Morris merokok nggak? Nah, tidak merokok. Padahal udah kerja, udah bisa cari uang. Tapi abang pendeta itu tidak merokok. Kenapa? Di dalam sebatang rokok, Dek, bukan hanya tar dan nikotin racunnya. Di dalam sebatang rokok ada 100 macam racun. Ada monoksida, itu yang bikin kanker paru-paru. Tahu bensin pesawat terbang? Aftur. Ada di dalam sebatang rokok. Nah, bayangkan, kalian bisa jadi pesawat terbang lah, melayang kan, kalau memakai rokok. Memang bahannya dikit, tapi kalau dihisap terus rokok itu tiap hari, kita sama aja menabung racun. Tahu pengepelan lantai? Ada juga bahan lisol itu di dalam sebatang rokok. Tahu entah daging apa, dikasih pengawet, dikasih pewarna, dikasih penyedap rasa. Nah, jangan kalian mengkonsumsi itu, ya. Bawa aja kayak gini, Dek. Mendingan jajan yang kayak gini, jajan mulai zaman dahulu. Ini orang-orang kita. Nah, itu kayak gitu, malah nggak ada pengawetnya, ya. Kemudian PHBS yang berikutnya adalah kebiasaan cuci, sikat gigi. Nah, siapa yang tadi pagi sikat gigi? Betulnya kakak itu sikat gigi? Oh, betul dong. Siapa yang sikat giginya dari atas ke bawah? Gerakannya. Siapa yang gerakannya begini? Mana yang betul gerakannya? Atas bawah. Iya. Kenapa gerakannya harus atas bawah? Karena sela-sela gigi kita, kuman-kumannya itu di sela-sela gigi. Jadi kalau kita gini, nggak dapat kumannya. Tapi kalau dari atas ke bawah, dapat kumannya. Kita bisa membersihkan kuman itu. Kuman-kuman itu, Dek, jumlahnya, misalnya kita nggak sikat gigi dalam satu malam, sebelum tidur kita nggak sikat gigi, kita bobok kan 8 jam. Nah, kuman itu melipat gandakan dirinya atau beranak atau membelah diri, itu satu kuman 1 jam itu jadi berapa? 1 juta. Nah, bayangkan kalau kalian tidak menyikat gigi, udah berapa juta kuman yang ada di mulut kita. Makanya kalau pagi-pagi kalian tidak sikat gigi, apa tanda kumannya sudah berkembang biak? Apa? Kuning. Terus? Bau. Hosana, bau naga. Ayo sini. Coba peragakan kau biasanya kalau sikat gigi kayak mana? Nah, contoh. Ecek-eceknya aja. Nggak usah dikeluarkan betul. Dibuatkan odolnya berapa? Setengah. Oh. Kadang setengah, kadang 1. Oh. Kalau pas odolnya tinggal dikit, kata mamanya, hemat-hemat kau, Dek. Setengah lah dibikin. Tapi kalau masih penuh odolnya, penuh. Tapi sebaiknya penuh ya, Dek. Dari ujung ini sampai ujung sikatnya. Terus? Terus? Iya. Bagus, tepuk tangan. Nah, orang-orang
Jadi sikatnya, odolnya penuh ya. Tapi jangan penuh dari ujung sikat sampai sini ya. Anon tukuran nonoma anon. Nah, satu ini kemudian kita sikat atas dan bawah. Begitu juga di dalam, atas dan bawah. Kemudian di dalam membentuk gelombang-gelombang. Pokoknya fungsinya adalah mengeluarkan kuman, ya. Ingat tujuannya itu kita mengeluarkan kuman-kuman yang ada di rongga mulut. Nah, habis itu jangan lupa deh, lidah juga perlu dibersihkan.